Garuda Shield, bentuk konkret diplomasi pertahanan. Latgat Garuda Shield, bentuk konkret diplomasi pertahanan. Sebanyak 330 tentara Amerika Serikat atau US Army telah tiba di Indonesia untuk mengikuti latihan bersama Garuda Shield ke-15 2021. Latihan ini akan digelar sejak 1 hingga 14 Agustus 2001 mendatang. Latihan bersama Garuda Shield kali ini merupakan latihan terbesar dalam kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat AS. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISA atau ISS yang ini menjadi salah satu bentuk konkret diplomasi pertahanan. Sebelum berbicara apa manfaat atau keuntungan yang didapat Indonesia dari gelaran Latgat Garuda Shield, saya kira perlu sedikit menengok ke belakang. Terkait perjalanan diplomasi pertahanan, Menhan Prabowo kata Khairul dalam keterangan tertulis Kamis 29 Juli 2021. Ia mengatakan bahwa diplomasi pertahanan merupakan salah satu sarana mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Lelah dengan gangguan iklan saat baca berita? Di www.kompas.id, kamu bisa menikmati konten jurnalisme berkualitas tanpa iklan pop-up yang mengganggu. Peranannya sangat strategis dalam menghadapi permasalahan yang ada, terutama agar eskalasi tidak meningkat di arah konflik serta dapat saling memperkuat confidence building measure and CBB atau CBM. Keamanan hingga stabilitas kawasan ini menurut saya merupakan bentuk konkret dari defense diplomasi for confidence building measure, yaitu diplomasi yang dilakukan untuk membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dari kedua belah pihak, serta defense diplomacy of defense stability atau diplomasi yang diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan sektor pertahanan. Artinya, Indonesia dalam hal ini tentu saja berharap gelaran Latgat nanti akan perkuat kesepahaman, memperkaya pengalaman serta meningkatkan kemampuan dan kecakapan TNI, terutama para personel yang terlibat tutur dia tambahnya. Menurutnya, ajang ini juga sekaligus bisa menjadi penegasan sikap konsisten pemerintah Indonesia yang menolak berpihak dalam menyikapi perseteruan Cina dan Amerika. Indonesia menjalankan politik bebas aktif serta terus berupaya membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai negara. Adapun menurut Khairul, kerjasama latihan tersebut diperkirakan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hubungan di luar negeri Laut Cina Selatan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sejauh ini, sejak hubungan kedua negara diharmonisasi, hubungan ini tidak akan pernah benar-benar memburuk, bahkan cenderung menguat. Bahkan kemungkinan hubungan antara Indonesia-Cina memburuk karena ada kedekatan antara Indonesia dan AS dalam kerjasama latihan militer ini. Terlebih hubungan Indonesia dan Cina selama ini tidak memiliki masalah krusial. Apalagi dalam berbagai kesempatan Indonesia jelas masih membuka ruang-ruang kerjasama yang intens dengan Cina serta membatasi sikap tegasnya itu hanya mengangkut persoalan Laut Cina Selatan, tanpa menyinggung isu-isu lain yang dinilai tak relevan atau tak menguntungkan bagi hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Khairul juga ragu hubungan RI dan Cina bakal memburuk
menyusul adanya Latgab Garuda Shield. Apalagi dalam berbagai kesempatan Indonesia jelas membuka ruang kerjasama yang intens dengan negeri tirai rambu, serta membatasi sikap tegasnya hanya mengangkut persoalan LCS. Tanpa menyinggung isu-isu lain yang dinilai tak relevan atau tak menguntungkan bagi hubungan bilateral